Pernahkah kamu mencoba putus dari pasangan toksikmu, tapi justru terjebak kembali dalam lingkaran yang sama? Atau mungkin kamu sudah memberanikan diri untuk pergi, tapi malah merasa lebih hancur daripada saat masih bersamanya? Kenapa putus dari hubungan toksik sering kali gagal? Kenapa niat baik untuk berpisah baik-baik justru sering berujung pada manipulasi dan trauma yang lebih dalam? Dalam video ini, kita akan bahas 7 kesalahan fatal yang tanpa disadari sering dilakukan saat mencoba putus dari pasangan toksik. Jika kamu sedang berjuang untuk keluar dari hubungan toksik, tekan like sebagai tanda komitmenmu untuk belajar dari kesalahan ini. Subscribe untuk konten seputar pemulihan hubungan, dan tulis di kolom komentar kesalahan mana yang paling sering bikin kamu gagal keluar dari hubungan toksik. Mari berbagi cerita dan saling mendukung. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita mulai. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menganggap bahwa cinta sejati cukup untuk mempertahankan atau bahkan menyelamatkan hubungan toksik. Ini adalah pemahaman yang keliru. Cinta memang penting, tapi cinta tanpa rasa aman, tanpa saling menghargai, dan tanpa batasan yang sehat akan menjadi cinta yang menyakitkan. Jika kamu masih bertahan hanya karena kamu masih sayang, tanyakan pada dirimu, apakah rasa sayang ini layak diperjuangkan atau justru sedang menghancurkan dirimu secara perlahan? Kesalahan kedua adalah terus-menerus memberi toleransi pada perilaku buruk pasangan, bahkan ketika kamu sudah tahu itu salah. Kamu mungkin berpikir, dia akan berubah kalau aku lebih sabar. Tapi dalam hubungan toksik, semakin kamu sabar, semakin pasangan merasa bisa bersikap semaunya. Toleransi yang tidak sehat justru memperpanjang penderitaanmu. Hal ini bukan lagi tentang bersabar, tapi tentang menormalkan luka. Sampai kapan kamu mau menunggu seseorang berubah, sementara dirimu sendiri terus terluka? Kesalahan ketiga adalah memutuskan hubungan tanpa persiapan mental dan strategi. Putus dari pasangan toksik bukan seperti memutuskan hubungan biasa. Ada dinamika manipulasi, ancaman, atau bahkan gaslighting yang sering terjadi. Kamu harus punya rencana siapa yang akan kamu hubungi saat kamu butuh dukungan. Apakah kamu butuh pindah tempat tinggal? Atau apakah kamu perlu memblokir akses digitalnya? Putus dari pasangan toksik harus disiapkan secara matang, karena mereka cenderung tidak membiarkanmu pergi begitu saja. Kesalahan keempat adalah masih membuka ruang komunikasi setelah putus. Banyak yang berpikir kita tetap bisa berteman atau cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Namun dalam konteks hubungan toksik, membuka komunikasi justru menjadi celah yang bisa dimanfaatkan pasangan untuk menarikmu kembali. Pasangan toksik tahu betul di mana kelemahanmu, dan mereka akan menggunakan kelembutan sesaat untuk kembali mengikatmu secara emosional. Jika ingin benar-benar lepas, kamu harus berani memutuskan akses, bukan hanya hubungan. Kesalahan kelima adalah terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas gagalnya hubungan. Kamu mungkin berpikir, ini semua salahku, aku kurang baik, atau aku tidak cukup sabar. Padahal dalam hubungan toksik, kegagalan bukan semata-mata karena kamu. Kamu mungkin sudah berusaha keras untuk menyelamatkan hubungan, tapi pasangan tidak melakukan hal yang sama. Menyalahkan diri sendiri hanya akan membuatmu semakin sulit untuk bangkit. Ingat, bertanggung jawab atas keputusan untuk putus jauh lebih sehat daripada menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kesalahan keenam adalah berharap ada penutupan yang sempurna. Kamu berharap ada momen di mana pasangan menyadari kesalahannya, meminta maaf, lalu kamu pergi dengan tenang. Tapi sayangnya, dalam hubungan toksik, penutupan seperti ini jarang terjadi. Pasanganmu mungkin tidak pernah akan mengakui kesalahannya, mungkin justru menyudutkanmu atau membuatmu merasa bersalah. Penutupan tidak harus datang dari orang lain. Kadang, kamu sendiri yang harus menciptakan penutupannya dengan menyadari bahwa kamu berhak untuk pergi dan hidup lebih baik. Dan kesalahan terakhir, yang paling sering menghancurkan usaha lepas dari hubungan toksik adalah kembali hanya karena takut kesepian. Perasaan kosong setelah putus itu wajar, tapi jangan salah mengartikan rasa sepi sebagai alasan untuk kembali. Kesepian bisa disembuhkan dengan waktu,
dengan dukungan sosial, dengan membangun kembali hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Tapi jika kamu kembali hanya untuk menghindari rasa sepi, kamu sedang menukar kesendirian yang bisa disembuhkan dengan hubungan yang menyakitkan dan melelahkan. Putus dari pasangan toksik memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kesadaran akan kesalahan-kesalahan di atas bisa menjadi langkah awal untuk membebaskan diri dan membangun hidup yang lebih sehat dan damai. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Apakah ada dari 7 kesalahan ini yang pernah atau sedang kamu lakukan? Dan apa yang paling sulit menurutmu saat ingin lepas dari hubungan toksik? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa tahu bisa menjadi pelajaran dan penguat untuk teman-teman lain yang sedang berjuang. Jangan lupa subscribe video ini kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan bagikan ke teman atau saudara yang mungkin sedang menghadapi hubungan yang tidak sehat. Karena siapa tahu, video ini bisa menjadi titik balik hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap jaga dirimu. Kamu layak dicintai dengan sehat.